Saya minta kepedulian pemerintah pusat maupun provinsi, kabupaten, serta kecamatan. Kepeduliannya untuk intinya jalan. Sebab karena jalan mampet, maka harga barang kami di sini sangat ketinggalan. Dasar negara kita adalah tanggapan dari pemerintah atas pengabdian saya sudah selama 9 tahun di desa terpencil yang mana orang dari luar itu juga susah untuk datang. Mendengar polemik di wilayah Kalimantan Selatan menghantar kami ke sebuah desa di pelosok Kabupaten Tabalong. Terletak di Kecamatan Bintang Ara, Desa Dambun Raya, daerah ini memiliki potensi tinggi sebab lokasinya menjadi salah satu sentra penghasil emas yang melimpah. Perjalanan kami dimulai dari Kecamatan Tanjung di Kabupaten Tabalong. Jarak dari saya berdiri saat ini menuju ke desa yang akan saya kunjungi berkisar 50 km. Saya akan menyambangi satu dari 9 desa yang ada di Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Wilayah ini pernah menjadi polemik karena berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah di sisi barat dan di sisi sebaliknya berbatasan dengan Kalimantan Timur. Ikuti saya mendatangi Desa Dambung Raya. Selamat datang di Indonesiaku. Cuaca cerah mengawali perjalanan kami kali ini. Saya dan sejumlah pegawai Kecamatan Bintang Ara bergegas menuju desa terluar di kecamatan ini dan langsung disambut dengan medan yang ekstrim. 3 kali dalam sepekan, pegawai dari kecamatan rutin mendatangi sebagian desa tertinggal dan terluar di Kecamatan Bintang Ara. Salah satunya Desa Dambung Raya. Terdapat 6 RT di Dambung Raya dengan total 1.500 lebih penduduk yang sehari-hari berjuang dalam pelik untuk bertahan hidup. Akses jalan menjadi faktor utama yang mempengaruhi segala aspek kehidupan warga desa. Kampung Misim di Desa Dambung Raya menjadi tujuan utama kami. Lokasinya merupakan titik akhir Kabupaten Tabalong yang berbatasan langsung dengan wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Di sini masih ada sekitar 30 km lagi untuk sampai di Kampung Misim. Sekarang kondisinya udah berubah, cuaca panas dari yang hujan deras, tapi jalanannya masih sangat berlumpur. Puluhan kilometer kami tempuh dengan ragam rintangan yang tak dapat dihindari. Meski cuaca cerah, hamparan lumpur pasca hujan tetap menghiasi jalan sepanjang jarak tempuh kami. Karena saking memang lumpurnya nih dalam banget, dan mobil yang lewat sini juga harus supirnya sudah mengetahui betul medan-medannya sehingga bisa lolos tadi dari kubangan yang di sebelah situ. Kami sedikit memotong jalan yang hanya dapat dilalui kendaraan roda 2, namun tetap dihadapkan dengan kondisi ekstrim. Sebab fasilitas penghubung jalan seperti jembatan, kondisinya benar-benar tak memadai. Bayangkan, dalam satu hari banyak sekali kendaraan yang melintas di jalan ini.
Betapa pentingnya akses jalan untuk menunjang kehidupan warga desa Dambung Raya, seperti menjual hasil bumi mereka keluar dari desa. Usai melewati jarak tempuh 30 km dari kantor Kecamatan Bintang Ara, kami akhirnya tiba di kantor desa Dambung Raya. Jika akses jalan mulus tanpa hambatan, seharusnya kami dapat sampai dalam waktu tempuh hanya 1 jam. Kampung Misim yang meliputi RT 5 dan 6 desa Dambung Raya dikelilingi oleh sungai Kalon yang sehari-harinya digunakan warga untuk mendulang emas. Bukan dengan alat berat, melainkan mencari emas dengan cara tradisional yang masih diandalkan. Dari pinggir sungai ini, kami mengeruk pasir lalu didulang dengan alat sederhana. Kegiatan inilah yang menjadi penghasilan utama warga, namun hasil yang didapat tidak menentu. Memerlukan waktu seharian penuh untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Saya bersama Tati dan saudara-saudaranya mengeruk pasir yang terdapat banyak batu di dalamnya. Perlu ketelitian untuk memilah pasir agar bisa mengumpulkan emas. Rintangan yang kami hadapi kian berat, apalagi di tengah aliran arus sungai yang sangat deras. Meski begitu, sungai menjadi berkah tersendiri bagi warga Kampung Misim. Sebab dari aliran sungai inilah hampir 90% warga menggantungkan hidupnya. Tahap yang dilakukan usai menggali pasir adalah mengisi pasir ke dalam nampan yang sudah kami bawa. Setelah itu, pasir diayak di atas nampan hingga muncul secercah emas yang menjadi tujuan utama kami. Bu, emang Bu Tati udah dari kapan nih Bu mendulang emas seperti ini Bu? Dari tahun 89. Wow, udah lama sekali. Iya. Ibu tinggal di sini sudah dari kapan? Dari tahun 89. Aku emangnya nggak orang sini, nggak asli orang di sini. Cuma lakiku yang orang sini. Sudah tinggal di sini. Sudah tinggal di sini dari tahun 89. Kalau mendulang seperti ini, biasanya satu hari dapat berapa Bu? Berapa gram? Ya nggak nentu. Kalau emang rezeki banyak ya bisa banyak dapat. Kalau rezeki sedikit ya sedikit. Oh, jadi tergantung. Tapi biasanya deh Bu, biasanya berapa Bu? Paling 100 mili, 200 mili. Miligram? Iya, dalam satu harinya. Kalau dijual itu berapa rupiah per milinya atau dijualnya per apa sih Bu? Per mili bisa, per gram bisa. Biasanya berapa Bu? Biasanya kalau 1 gramnya itu 600 ya sekarang. 600. 600 1 rupiah. gram ya, 600.000 Oh, 600. dalam 1 gram. Dalam 1 gram, Iya. 600.000. Nah, dalam 1 milinya berapa ya? Mungkin 60.000. 60.000. Iya. Dengan upaya Ibu. Iya, dengan upaya yang kayak ini susahnya. Bu Tati, Iya. dari hasil mendulang emas ini mencukupi nggak sih buat kehidupan Ibu sehari-hari? Ya terpaksa mencukupi. Soalnya cuman ini usahanya. Sudah 30 tahun lebih, Tati menggeluti pekerjaan ini. Meski pernah tertimpa musibah saat mendulang emas, dirinya pantang menyerah dan tak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan penghasilan. Emas seharusnya memiliki nilai jual yang tinggi, namun berbeda dengan kondisi di Kampung Misim. Faktor jalan buruk membuat warga kesulitan untuk menjual emas hasil bumi mereka. Hari ini kami berhasil meraup 150 mg emas dan bergegas membawanya ke pengepul. Upah yang diterima Tati dan saudara-saudaranya hari ini hanya Rp200.000 dan dibagi merata. Selain Kampung Misim, Kampung Bina Desa di Dambung Raya juga memiliki banyak hasil bumi berpotensi. Salah satunya ialah pohon bajaka yang sempat ramai disebut sebagai penawar penyakit kanker. Sayangnya, warga di sini tak begitu paham bahwa banyak sekali masyarakat di kota besar yang mencari akar bajaka sebagai obat herbal dan rela membayar mahal.
Pohon bajaka yang melimpah di sekitar rumah warga hanya dimanfaatkan untuk dikonsumsi sendiri tanpa dijual ke khalayak luas. Dari kebun di sekitar rumah warga, bajaka tumbuh merambat di pohon kayu dengan ketinggian hingga 50 meter. Bagian bajaka yang paling dicari ialah akarnya yang dipercaya mengeluarkan air sangat berkhasiat. Saya coba. Seperti air putih. Jadi kalau orang sini sebutnya adalah pohon kelagit. Nah ini ya, yang diminum itu adalah akarnya, akar dari pohon bajakah yang banyak dicari orang, ternyata di sini melimpah dan sangat berkhasiat. Dan ternyata kalau di hutan memang kita menemukan pohon ini bisa langsung diminum ya Bu ya. Kalau di sini untuk sakit yang ringan-ringan saja seperti sakit perut atau mual. Ya, sakit pegal-pegal. Oke, kita boleh cari lagi Bu. Airnya tahu juga ini. Ini juga bisa. Ini masih ada air Bu. Saya coba potong Bu. Tinggal lebih dari 30 tahun di kampung Bina Desa, Nuriah mengaku tanaman pohon kelagit atau bajaka ini tumbuh sejak lama secara alami dan melimpah di kebun dekat rumahnya. Namun, baru sekitar 2 tahun belakangan, banyak kerabat yang menanyakan akan keberadaan bajaka kepadanya. Ia tidak menjual apalagi mengkomersilkan akar bajaka ke masyarakat luas, sebab tak mengetahui cara untuk memasarkannya. Padahal, di era yang serba digital ini, seharusnya sudah tak awam lagi untuk menjual secara online. Namun hal ini seperti hal yang tak lazim bagi warga desa Dambung Raya, karena terbentur oleh tidak adanya akses internet, bahkan sinyal provider di kampung mereka. Ibu selama ini mencari ini untuk apa? Untuk obat-obat aja. Bilang orang bisa dijual-jual, tapi nggak pernah jual. Kenapa nggak dijual Bu? Kenapa? Orang nggak cari ke sini Pak. Tapi Ibu tahu nggak kalau banyak sekali orang yang mencari akar bajaka? Nggak tahu. Kalau Ibu tahu nggak kalau ini dijual tuh mahal Bu? Nggak tahu mahal. Selama Ibu tinggal di sini lebih dari 30 tahun, keluhan Ibu apa Bu? Ya kain bahan apa ya alan ya berjual masa-masa kehidupan suluhan ya oneng pokok alan. Lo susah ngetlek susah. Karena jalannya Bu ya. Jalannya. Mendatu jalannya. Lihat sini keluarnya Bu ya. Proses menyeduh bajaka tidaklah rumit. Hanya dengan mengiris akar kayu, lalu direbus dengan air tanpa ditambahkan kandungan apapun. Bajaka sudah teruji sebagai obat herbal yang berkhasiat baik bagi tubuh, mulai dari meningkatkan imunitas, menangkal radikal bebas, hingga mengobati kanker atau menghilangkan sel tumor dalam waktu singkat. Di tanah Kalimantan ada setidaknya 3 jenis bajaka yang terkenal, di antaranya bajaka tampala, bajaka lame, dan bajaka kalalawit. Salah satu yang paling berkhasiat tinggi ialah kalalawit, yakni bajaka merah, yang ketika direbus akan mengeluarkan warna seperti air teh. Warnanya seperti teh, tapi rasanya ini seperti air mineral biasa Bu ya. Air hangat yang direbus terus kita minum. Namun khasiatnya ini besar sekali, bahkan ada penelitian yang bilang bahwa akar bajaka bisa menyembuhkan kanker kalau dicampur dengan ramuan herbal lainnya. Sayangnya warga di sini belum bisa mengoptimalkan untuk menjual. Jadi mereka hanya mengkonsumsi ini saja, dikonsumsi sendiri karena bingung mau jual kemana dan pembelinya siapa. Padahal ini sangat dicari oleh banyak orang. Jika dilihat dari nilai jual di pasaran, harga kayu bajaka yang berukuran kecil bisa dihargai ratusan ribu rupiah. Namun di sini tak begitu berarti, sebab potret minimnya edukasi. Gini bukan? Iya.